Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang viewer Jejak Podcast. Saat ini kita di episode selanjutnya dari Jejak Podcast. Dan untuk malam ini kita kedatangan tamu, dan untuk nanti menonton videonya nanti kita beri link deskripsi. Kalau bisa dilihat depan ada bonsai, ya kan? Ada bonsai, berarti kita akan membahas tentang bonsai. Dan kebetulan sudah hadir tamu terhormat. Ada Bapak Anwari Esos MAP, kalau di Sambas nyebutnya Bang Ciani. Nah, dan temannya, kawannya Bang Isra, salah saya, kelupa namanya. M Isra Kamil ya Bang? Ridwan Kamil bukan ya, M Isra Ridwan ya, biasa Bang Iwan. Nah, beliau ini adalah istilahnya pengurus dari sebuah komunitas yang namanya PBBI, atau apa tadi, Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Nah, kita akan membahas seputar PPBI karena kan untuk Sambas tuh Bang, orang belum kenal. Orang belum kenal, kita sosialisasi bahwa ada sebuah komunitas yang sebenarnya punya prestasi besar dan belum terekspos di Sambas. Jadi saya ke Bang Andolo, latar belakang Bang, kalau misalnya kawan-kawan itu membentuk sebuah perkumpulan penggemar bonsai ini. PPBI atau Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia ya, sebenarnya di Indonesia sudah lama, berdiri 31 Agustus 1979 ya. 31 Agustus. Ya, kemudian ya memang perkembangan terus kita melihat ya bahwa di Kabupaten Sambas khususnya kita beranjak dari teman-teman ya yang satu hobi dengan tanaman. Kemudian tanaman yang dilirik memang bonsai. Jadi apa itu bonsai? Ya saya bilang ya, bonsai itu tanaman miniatur, tanaman hutan ya yang disimpan di dalam pot kecil. Nah, seperti di depan kita ini bonsai. Nah, jadi PPBI pusat kita bisa membuat organisasi yang sama di PPBI daerah. Jadi di Sambas namanya PPBI cabang Sambas. Nah, kalau ke Bang Iwan ya, kalau misalnya ini kan kalau komunitas itu kan eksklusif Bang. Iya. Kalau saya ini pemula Bang, anggap saya pemula masyarakat. Kalau misalnya saya tidak punya ilmunya, tapi saya ada keinginan untuk membuat itu, kalau dari kawan-kawan komunitas apakah siap membantu ya? Ya, makasih. Kalau kita di PPBI cabang Sambas ya, kebetulan kita berdiri itu kan atas inisiasi dari kawan-kawan komunitas bonsai yang ada di seluruh Kabupaten Sambas. Jadi ada beberapa komunitas yang sudah ada di kecamatan-kecamatan yang memang pada awalnya dimotori oleh kawan-kawan di BOS yang dikenal dengan BOS di Facebook ya. Jadi ada bonsai orang Sambas. Nah, terus ya ada pokoknya bonsai kampung, ada di tiga kecamatan meliputi ya Teluk Kramat, Paloh, dan Tangaran. Nah, terus ada bonsai KPBP Pemangkat ya. Nah, terus ada di Tebas ya, The Best Bonsai. Nah, The Best Bonsai Tebas, dan ada di Jawa, di Sebawi ada Kosboy ya, ada Kosboy di Sebawi, dan Jawai Bos J ya, BOJ, bonsai orang Jawai. Nah, kebetulan kawan-kawan di komunitas ya, mungkin Bang Nino ya udah paham lah yang namanya komunitas, karena tadi saya ditanya kalau saya awam tentang bonsai, terus saya ingin ya saya mungkin ada bahannya ya, kami khusus di PPBI ya tentu dengan tangan terbuka ya menyambut siapapun yang ya betul kata Bang Anwari sampaikan tadi ya, kita
itu kan perhimpunan gitu ya, perkumpulan. Jadi yang mau berkumpul dengan kita, APG dah ada keinginan mau dengan bonsai, kalau ndak tahu pun kita same-same lah, kita pun tahap belajar kan gede. Belajar terutama di Kabupaten Sambas memang PPBI ya boleh dikatakan borok seumur jagung lah. Ya, mungkin kalau di luar Sinun ya kawan-kawan di di Jawa dan sekitarnya kan Sumatera itu kawan-kawan udah lama lebih eksis. Ya, tapi bicara tadi kawan-kawan yang ingin bergabung ya ada bahannya, ada mungkin keinginan ya kita siap untuk memberikan pemahaman, mungkin memberikan semacam ya Edukasi, sharing edukasi gitu kan, sharing pengalaman ya, sehingga mungkin barang yang kita anggap padahal dah kita anggap bonsai tapi rupanya belum bonsai gitu kan ya. Berarti ada tingkatan lagi. Nah, di sini ada kriteria atau pakem lah bahasa kita di bonsai ya kan. Ada apa hal-hal yang memang harus kita pahami, pelajari di sini sama-sama, sehingga bahasa bonsai adalah kalau bon ya, istilah dari bahasa Jepang, Banuari ya. Jadi bon tanaman, saya pot. Jadi tanaman dalam pot. Ya, jadi Di Jepang bon ieu tanaman. Iya. Mun di situ tempat utang, Bang. Iya, bon utang. Bon utang. Jadi kata Pak Anwari tadi, bonsai adalah apa tadi? Miniatur. Tanaman. Jadi miniatur tanaman alam yang ada di Dalam pot. pot, Ya, itulah dia. Nah, saya kebanggaan lagi tuh. Tadi kan banyak disebutkan banyak komunitas dari Sambas, Jawa dan sebagainya. Tentu ada maksud tujuan dari PBBI yang katanya Bang Iwan tadi hanya seumur jagung ya istilahnya kan. Nah, kalau misalnya ngumpulkan orang untuk aja susah, Bang. Gimana itu PBBI tang bisa ngumpulkan komunitas sebanyak iya kira-kira? Karena bonsai ini ya, karena ini komunitas di latar belakangi ya oleh kesamaan hobi tadi ya, karena sini seni, hobi ya. Jadi kita gampang ngumpulin. Jadi tumbuh rasanya kebersamaan, kesetiakawanan, jadi akrab. Kawan-kawan di PPBI cabang Sambas sebenarnya belum lama, tapi rasa kita berkawan itu rasa dekat gitu. Meskipun itu banyak profesi-profesi kawan-kawan ya, berbagai macam profesi gitu. Jadi kita tidak mengenal profesi apa, yang penting terkumpul dalam perkumpulan bonsai PPBI ya, kita ada komunitas ya, kita bergabung ya, sehingga di dalam komunitas ini tumbuh, saya bilang tadi, keinginan ya, kebersamaan, karena satu hobi. Apapun yang namanya hobi ya, saya rasa enggak juga bonsai dan hobi-hobi lain ya, itu memang saya sampaikan itu wadah lah ya, wadah tempat kita berkumpul bersatu ya, menyatukan persepsi. Karena bonsai ini ya semakin lama kita miliki ya, semakin nilainya itu semakin mahal, semakin unik, semakin antik gitu ya. Karena ini kita pertandingkan dan bukan hanya dipajang, jadi ada pertandingan, dikonteskan gitu. Nah, maka di depan kita ini ada bonsai, ada bendera merah 2 ya, ini pernah ikut dulu di Pontianak ya, di Singkawang kemarin, di Pontianak ya, dapat di Gaya Mall, kita dapat juara 1 prospek kelas prospek. Jadi ada tingkatannya. Itu keunikan gaya terhadap bonsai ini memang mencerminkan jiwa juga masing-masing. Saya rasa mencerminkan jiwa kita dalam membentuk, terutama kesabaran yang tinggi lah untuk sebuah proses sampai seperti ini. Mungkin dipertanyakan ini berapa tahun. Saya rasa ya ini 4-5 tahun ini enggak, 5 tahunan baru bisa menjadi seperti ini. Saya rasa itu ya, untuk bagaimana bonsai dan kawan-kawan bisa berkumpul karena kesamaan hobi lah. Karena ini wadah, jadi kita sama-sama berkumpul di dalam wadah PPBI
cabang Sambas ya. Tadi ada yang menggelitik bang, secara ekonomi. Rekor bang suaka. Jadi kalau bonsai ini ya memang banyak tingkatannya lah ya. Ya sampai pernah Puluhan? ya ratusan juta juga ada tuh. Memang tidak berada di cabang Sambas lah ya, tapi di Jawa ya memang dipertandingkan ini kalau bonsai ini ya. Sampai di Bali ya itu dari bahasa The Max ya. Ya. Jadi bonsai ini tidak lagi kelihatan campur tangan manusia, udah alam deh. Akhirnya seperti itu. Jadi tidak ada seperti ini kan ada kawat, ada lekukan yang memang nampak itu kalau kelas yang tinggi ya, kelas bintang lah ya. Bintang. Itu memang tidak lagi ada campur tangan manusia. Ya, kita lihat kan ya, tapi ini sudah merupakan karya yang baik karena ini adalah saya lihat masih ikut di kelas prospek. Artinya masih banyak lagi kelas-kelas yang lain perlu ditingkatkan untuk bonsai ini. Ini jenis tanaman anting putri. Ya. Nah, anting putri ya. Kalau bunganya ini ada yang kecil. Ya. Nah, ini sangat indah sekali ya, saya rasa itu. Kalau ini kan anting putri, berarti kan kalau secara tanaman bang ya, dari tanah, struktur tanah, berarti kan ada ciri khas untuk bonsai. Kalau Sambas itu kira-kira apa bang Iwan? Yang khusus hanya ada di Kalimantan Barat, khususnya di Sambas. Bicara endemik gitu ya. Kalau endemik bonsai yang memang sejatinya dulu yang pernah ya mungkin di awal-awal ya mungkin belum dekade kita ya. Dan bahkan orang-orangnya udah ya mendahului kita semua. Yang kita ketahui memang di zaman ya beberapa tahun silam Dulu lah ya bang. oh. Zaman dulu bonsai ya yang biasa orang buat bonsai, jadi ada endemik kita memang ya berupa kalau bahasa kita ya batang jawai ya, Batang Jawa. ya jawai atau ficus bahasa Indonesia, sejenis ficus ya. Ficus ya macam-macam jenisnya macam-macam. Jadi kalau bahasa Indonesia beringin lah ya. Ya beringin, ficus, jawai bahasa Sambasnya ya. APG kayu are ya. Ya salah satu endemik yang memang ada di Kalimantan Barat, mudah kita cari dan bisa dan udah pernah orang-orang dulu lakukan membuat tanaman miniatur tanaman seperti yang ada di depan kita. Nah, tapi perkembangan zaman ya, terus adanya ya tingkat informasi yang lebih baik lagi sekarang, sehingga di mana-mana kita kalau buka HP ya berbagai macam halaman ataupun laman nano yang memberikan ide-ide kreatif kita, ide-ide kreatif, dan bahkan juga ya memberikan informasi kita bahwa ada juga jenis-jenis lain yang memang barangnya ada di Sambas dan sekitarnya. Dan bahkan ya kalau kita lihat kebanyakan ya di daerah wilayah-wilayah atau kepulauan yang notabene-nya ya daerah kita Melayu gitu. Ya kalau anting putri memang banyak terkenal itu ada di Kepulauan Riau ya, di Riau, dan bahkan di tetangga kita Malaysia banyak. Jadi mungkin dulunya kawan-kawan yang ya kebetulan kerja di Malaysia, ada yang sejarah kawan-kawan ya tadi karena komunitasnya kan terdiri dari berbagai macam kalangan, kata Bang Anwari tadi, berbagai macam profesi, sehingga ada yang mendapat dongkelan ya, barang dongkelan ataupun barang tanaman yang memang udah tidak dipelihara oleh tuannya, ya kawan-kawan siap untuk melanjutkan pemeliharaannya, ditanya rupanya dia bawa katanya dari waktu dia kerja dari Kucing kan, ya kerja di Kucing jadi tenaga kerja di sini. Nah kayak iya yang memang ya kita tidak bisa juga mengklaim barang itu sebenarnya asal dari mana kalau anting putri gitu ya.
Nah, tapi kalau jenis-jenis yang memang berada di Sambas ya banyak seperti jenis asam jawe ya, Ya. asam jawe. Asam jawe yang biasa di dapur, Bang. Bukan. Bahas anaknya apa? Lupa saya. Tapi ya itulah deh, yang memang di daerah kita hidup gitu kan. Iya. Ya dan ada batang-batangan pun besar-besar dah, ada di alam yang sejatinya. Nah, ya lebih banyak dulu dilakukan untuk dan bahkan sampai sekarang. Nah, sampai sekarang ya memang asam jawe masih menduduki peringkat di atas juga deh jenis-jenis asam jawe ya. Asam jawe. Ya. Jawa. Terus ada asam londo, Asam apa, Bang? asam londo. Oh, asam bule. Iya. Jadi Londo memang kan memang bahasa Jawa kalau kan ya, londo, ya, bule. orang bule. Jadi apa daunnya agak ada keputih-putihan, betul kata Bang Nino tadi kan. Nah, ada sebelum ada warna pink apa segala macam. Tapi putih-putih enggak jual londo, Bang. Saya itu. Ya, putih, kita seng. Seng. Asam zinc. Jenis lainnya banyak ya. Ya. Terutama mungkin endemik yang ada di kita yang sekarang juga lagi tren ya. Ada memang jenis singkil. Nah, ya singkil kalau bahasa Indonesianya wahong, Wahong. ya, wahong. Nah, wahong ada dua, ada wahong gunung, wahong laut ya. Nah, jadi kita lebih wahong di daerah dataran rendah lah gitu kan. Nah, jadi wahong tapi nanti dia di bahasanya di apa? Sambung ya, disambung dengan jenis tapi bukan endemik kita sebenarnya. Sancang itu ya satu famili dengan wahong tapi yang berasal kalau tidak salah dari negeri Cina ya. Ya. Jago kumpul lah jadi, Bang. Ya, jadi lebih bahkan ya udah pernah kawan-kawan lakukan di Sambas, ada yang terjual dengan harga ya udah puluhan juga. Puluhan. Kan gitu. Yang udah ada yang dimiliki oleh kolektor tadi. Nah, terus jadi bahasanya wacang, wahong sambung sancang kan gitu. Ya itu mungkin yang apa bisa, tapi lebih banyak lagi ya. Selainnya masih banyak yang bisa kita olah untuk bahan bonsai. Nah, saya ke Bang Ana gitu, Bang. Komunitas dengan nilai ekonomi besar, dengan istilahnya kalau misalnya kolektor kan pasti bercari, Bang. Saya sih nggak nanya nih kan, kalau misalnya dari komunitas PBB ini kan punya cita-cita dari untuk Sambas misalnya. Apakah nanti dengan banyaknya endemik yang disebut Mbak Iwan tadi, itu jadi istilahnya dalam tanda kutip jadi target wisata, tentunya kan punya cita-cita PBB ini. Ya memang karena membuat bonsai ini tidak mudah sebenarnya, perlu proses waktu ya. Karena kalau kita lihat untuk menjadikan sebuah bonsai ini yang ideal lah, yang memang masuk dalam kategori kontes itu memang rumit sebenarnya. Jadi kawan-kawan yang berada di komunitas-komunitas ya sekarang mengambil jalan pintas. Mereka berburu, mendongkel bahasanya. Jadi mendongkel nih, apakah ini dongkelannya dibeli dengan dari masyarakat ya, didongkel kemudian dibuat dikebunkan ya. Jadi budidaya bahasanya, budidaya ya, memang ada tujuan ya untuk bagaimana membuat bonsai itu dengan jumlah banyak ya. Kemudian cita-cita kita memang terutama ya kalau yang banyak di daerah seperti Sambas ini kan ya, termasuk ini Anting Putri ya. Anting Putri ini memang banyak diburu oleh kolektor-kolektor yang berada di Jawa, di luar ya. Oleh karena itu memang kawan-kawan ini karena ini baru bermula ya, 1 tahun lebih ya, mereka mencari di alam, mendongkel, dan banyak kawan-kawan yang budidaya sekarang. Jadi ada yang budidaya ya, karena ini mengimbangi 4-5 tahun ke depan. Saya rasa mendongkel prosesnya paling sedikit 5 tahunan lah untuk menjadikan yang bonsai yang 75% masih
Ya, karena untuk kesempurnaan itu memang sangat Minum. betul-betul lama. Ya, Saya kalau minum. memang Bang Ina. dilihat dari perkembangan ya tentunya memang ada yang penikmat juga. Artinya gini, mereka membeli bonsai ya, diletakkan di rumah. Dia tidak tahu bagaimana proses membuatnya, tapi ada penikmat bahasanya. Dia suka, asik dengan gaya-gaya bonsai seperti ini. Nah, banyak. Jadinya kita bisa menjual juga bonsai dalam bentuk jadi. Artinya jadinya tidak 100% ya, yang 70% jadi. Ini kan ikut prospek, berarti belum sempurna ini. Nah, jadi ya prospek itu belum mencapai sempurna lah itu. Saya rasa itu tujuan kita memang ke depan akan banyak karena ini penggemar bonsai dan ini ada komunitas, maka di Kabupaten Sambas ini banyak penggemar ya, yang artinya berbudidaya ya, sehingga kedepannya kita akan juga menembus pasaran di luar lah ya, khususnya untuk tanaman-tanaman yang khas ya di Sambas ini. Saya rasa ya. Si langsung ke Jepang jual Bang ya. Cak bola. Saya tambahkan Bang Nino, bahkan ya ada jenis anting putri ini ya, udah ada ke Belanda. Berarti Ya, yang katanya barangnya dapat dari Kalimantan Barat, tapi udah dibawa ke luar Kalimantan. Ada sekarang barangnya ada di Belanda. Oh, kalau lebih jauh kan, ya bicara tadi pariwisata, iya. ya, ya mungkin sangat menjanjikan ya, ya untuk kedepannya. Ya, mudah-mudahan ya lewat mungkin ada event di daerah, ya terus mungkin lewat perkembangan kemajuan PPBI sendiri di cabang PPBI Kabupaten Sambas, sehingga ya bisa memberikan kontribusi lah untuk pariwisata khusus di Kabupaten Sambas, ya. Khusus di dunia bonsai. Kalau secara prestasi Bang Ani, selain yang macam nak Liga Champion deh, bisa itu sama yang Singkawang itu kan tidak salah. Ya, selain itu apakah pernah buat event atau prestasi selainnya lain itu Bang? Kalau untuk PPBI cabang Sambas sendiri? PPBI cabang Sambas ya, karena ini baru ya, kita pernah ikut di Singkawang ya, Dua bentuknya dua event ya, Di di Pontianak tadi. Mega Mall Gaya Mall. Mall Pontianak. di Pontianak, di Gaya Mall pernah ikut kontes. Nah, kawan-kawan juga dapat, tapi karena ini baru dapatnya yang prospek terus. Ya. Jadi kalau prospek ini diikutkan ke bonsai jadi tetap enggak dapat, tapi kalau prospek belum jadi 70% itu bisa. Nah, kemudian kita ikut juga kemarin di Singkawang pameran ya, di Singkawang Mall Singkawang ya. Ya. Nah, Singkawang, terus kita ikut juga satu kali lagi Ya. di Singkawang di Taman Burung Taman Gayam Bersambut ya. Taman, Nah, ya, itu Taman Gayam Bersambut. memperebutkan piala wali kota juga. Wali kota, Singkawang. Jadi memang akhirnya kita juga ingin gitu membuat event-event di Sambas, karena komunitas ya sudah banyak ya. Kita akan upayakanlah ke arah situ gitu. Siap. Dan kebetulan kawan-kawan, saya sudah megang satu buku, sebenarnya sih proposal ya. Jadi dari PPBI sendiri kayaknya gawenya bakal besar nih, yaitu pameran kontes bonsai lokal terbuka se-Kalimantan. Se-Kalimantan, bukan Kalimantan Barat tapi se-Kalimantan. Nah, untuk membahas ini kita break sebentar, nanti kita kembali lagi, kita bahas khusus tentang kontes dan pameran yang akan dibuat oleh kawan-kawan dari komunitas PPBI ini.